Di video ini, saya bakal share ke kamu gimana caranya menghindari jebakan ARB dari saham Gotoh yang sampai detik ini sudah 8 kali ARB berturut-turut. Langsung aja, let's go! Smart Trader, kamu pasti nggak mau ketinggalan event yang satu ini. Buat kamu yang baru mulai belajar trading kripto dengan baik dan benar, ada satu event yang wajib join di akhir tahun 2022 ini. Grand Webinar Cara Trading Kripto di tahun 2023 by XM 14 Desember 2022 dari jam 6 sore sampai jam 8 malam. Selain edukasi trading, kamu berkesempatan untuk menang undian dari $200 sampai $1.000 untuk 10 orang pemenang. Syarat dan ketentuan kamu bisa lihat dan baca di layar, atau kamu bisa kunjungi link di deskripsi untuk info selengkapnya. Dan buat kamu yang menghadiri webinar eksklusif selama 30 menit, kamu berhak untuk mendapatkan bonus deposit 50% sampai $500 plus bonus indikator Aframis Gold secara gratis. So, buat kamu yang ingin mendapatkan profit dari trading kripto di tahun 2023, langsung daftar aja, linknya di deskripsi. Thanks XM for sponsoring this video and good luck for the Grand Webinar event. Halo Smart Trader, apa kabar? Balik lagi sama saya, Andi Senjaya. Buat yang baru pertama kali nonton di channel ini, saya adalah seorang full-time trader dengan 10 tahun pengalaman trading di saham, forex, dan kripto. Selain itu juga saya suka sharing tentang tips trading di YouTube, Instagram, TikTok. Kamu bisa cek semua media sosialnya di deskripsi. Jadi buat kamu yang ingin jadi profitable trader, jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Akhir-akhir ini di pasar saham viral banget saham Gotoh yang ARB 8 kali berturut-turut. Mungkin kamu yang sedang nonton video ini bisa jadi salah satu investor di Gotoh saat ini. Di YouTube udah banyak juga influencer saham yang bahas tentang kenapa saham Gotoh bisa ARB 8 kali, sahamnya pernah di harga 400 per lembar dan jadi top 5 market cap di IHSG. Tapi sekarang harga sahamnya di bawah Rp100 sampai ada 100 juta lot lebih barang yang ingin dijual di market, dimana nilainya mencapai 1 triliun lebih. Saham blue chip tapi rasanya gorengan. Bukan perusahaannya, karena saya juga pakai produknya Gotoh, tapi lebih ke pergerakan sahamnya. Langsung aja kita akan bahas dari point of view yang berbeda dari influencer lain, yaitu dari sisi teknikalnya seperti apa. Semoga bisa bermanfaat agar next time nggak kena jebakan ARB di saham lainnya. So, nggak perlu lama-lama, siapin catatannya dan langsung aja kita ke monitor. Oke Smart Trader, sekarang di depan layar kalian sudah terbuka sebuah chart dari saham Gotoh. Dan sekarang kita akan langsung mau analisis aja saham Gotoh seperti apa. Secara candlesticknya memang masih terbatas, hanya segini aja karena saham ini baru IPO di bulan April tahun 2022. Jadi harga IPO-nya kalau nggak salah itu di 338. Kemudian satu hari itu sempat naik dan the next day-nya itu sempat mencapai angka 400 per lembar sahamnya. Kemudian setelah itu beberapa hari selanjutnya saham Gotoh mengalami koreksi atau penurunan. Dari harga 400 langsung turun ke kurang lebih harganya di 180 per lembar saham. Jadi otomatis di atas ini kita bisa dapat informasi bahwa ini adalah area resistance. Dan kemudian ketika harga sahamnya turun ke 180, kita bisa lihat di sini kembali ada rejection lagi dan ada bullish candlestick di sebelah sini. Jadi kita bisa tahu bahwa ini merupakan area support. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu area support dan resistance, teman-teman bisa nonton dulu di kelas trading SKS yang membahas tentang support resistance. Di sana sudah ada penjelasannya komplit tentang support resistance. Jangan lupa tonton di sebelah sini. Jadi sekarang kita tahu area supportnya itu ada di sekitar harga 180. Nah, setelah saham Gotoh ini berhasil rebound dari harga 180, sahamnya kembali naik lagi ke area resistance di sebelah sini. Nah, tapi di sini skenario-nya adalah saham Gotoh ini tidak berhasil menembus harga di 400 atau di resistance yang sebelumnya. Apabila resistance di 400 atau di sebelah sini berhasil ditembus, hal ini sebenarnya bisa mengkonfirmasi early uptrend daripada saham Gotoh tersebut. Tapi sayangnya setelah dia masuk lagi ke area resistance dan kembali terjadinya rejection, saham ini bergerak turun lagi. Dan kalau kita lihat secara strukturnya, saham ini sudah konsisten membentuk sebuah pola struktur, yaitu lower low, lower high. Jadi kurang lebih seperti ini. Di sini lower high,
di sini lower low, lower high lagi, lower low lagi, lower high lagi, dan seterusnya sampai kemarin ini berada di area support di 180 kembali. Jadi setelah naik, terus turun lagi, balik lagi ke support yang sebelumnya di 180. Nah, kemudian harganya bermain di sekitar support ini selama kurang lebih di akhir bulan Oktober. Nah, yang menarik teman-teman, mungkin kamu juga ada baca di mana saham Gotoh ini di akhir bulan November ada satu hal penting di mana lock up period daripada investor yang sebelumnya atau investor seri A itu berakhir di tanggal 30 November 2022. Sehingga investor-investor tersebut setelah tanggal 30 November 2022 mereka punya hak atau bisa menjual sahamnya di market secara langsung. Nah, ini harus jadi perhatian juga teman-teman karena akan semakin banyak pihak yang punya opsi untuk menjual sahamnya. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan coba untuk kembali lagi ke chart. Jadi di sini kita akan coba untuk tandain dulu tanggalnya, yaitu di 30 November 2022. Itu kita akan coba tandain di mana ini merupakan berakhirnya lock up period daripada investor sebelumnya atau investor seri A. Oke, jadi kita akan kasih tanda terlebih dahulu. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya, apa sih yang terjadi ketika lock up period ini selesai dan apa yang akan terjadi terhadap pergerakan harga sahamnya. Jadi di video ini kita akan sama-sama belajar dari saham Gotoh terlebih dahulu. Kita akan coba potong dulu chartnya kurang lebih ketika dia udah ada bermain di sekitar area support di 180. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan seperti biasa, kita mau mengidentifikasi trennya dulu seperti apa. Nah, seperti yang kita lihat sebenarnya dan sudah kita bahas tadi di mana strukturnya membentuk lower high, lower low, kita bisa membuat bearish channel. Jadi kita akan hubungkan daripada titik-titik atau resistance yang ada di atas dengan support-support yang ada di bawah. Jadi kurang lebih kita bisa mendapatkan bearish channel seperti ini. Jadi kalau kita udah tahu saat ini harganya bergerak di dalam sebuah bearish channel, artinya in the short term itu trennya sedang downtrend ke bawah. Nah, permasalahannya adalah sekarang harganya itu ada di sekitar area support. Dan kalau kita perhatikan di sini, mungkin teman-teman kalau zoom in sedikit, ini ada kurang lebih seperti pola yaitu double bottom di sebelah sini. Jadi mungkin akan ada sedikit koreksi terlebih dahulu atau akan ada sedikit pantulan terlebih dahulu daripada area supportnya. Tapi di sini kita juga belum bisa mengkonfirmasi bahwa harganya akan kembali lagi menjadi bullish atau naik ke atas dengan langsung atau serta-merta. Konfirmasinya adalah sahamnya perlu breakout daripada bearish channel yang ada di sini sehingga sahamnya bisa valid atau confirm bergerak uptrend kembali. Nah, tapi yang jadi perhatian adalah di tanggal 30 November di sebelah sini itu akan ada lock up period yang berakhir. Jadi akan jauh lebih banyak lagi tekanan selling di saham Gotoh. Sehingga kalau kita lihat pergerakan sahamnya, kita akan coba next. Nah, di sini kita lihat saham Gotohnya sudah berhasil lagi bergerak naik dari 180 di support yang kuat kembali ke sekitar harga 214. Kalau kita lihat naik lagi ke atas. Nah, di sini sudah berhasil mengenai area upper channel daripada bearish channel yang ada di sebelah sini. Nah, yang perlu kita perhatikan juga, upper channel itu juga bisa berfungsi sebagai area resistance. Jadi kalau misalkan tidak berhasil breakout daripada upper channelnya, kita akan tahu dia akan melanjutkan pergerakannya lagi ke lower channel yang ada di bawah sini. Dan sebelumnya juga kita sempat coba untuk melihat sebuah indikator yang bisa membantu kita melihat momentum daripada pergerakan saham Gotoh ini. Jadi di sini indikator yang saya gunakan adalah Stochastic RSI. Jadi teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan Stochastic RSI untuk melihat juga momentumnya apakah sudah overbought atau oversold, dan juga kita bisa melihat divergence dengan jelas. Nah, kalau kita lihat di sini memang harganya sudah di area overbought, dan kalau misalkan kita perhatikan di sini secara momentumnya sudah mengalami yang namanya divergence, di mana indikatornya membentuk yang namanya lower high, sedangkan harganya di sini membentuk yang namanya higher high. Jadi kurang lebih seperti ini, dan ini merupakan sebuah bearish divergence yang mengindikasi akan terjadinya reversal di saham Gotoh. Jadi kalau kita next lagi, kita lihat ini sahamnya akhirnya bergerak lagi turun ke bawah, dan kalau kita lihat ini memang merupakan bagian dari koreksi naiknya ya ke atas. Jadi kurang lebih seperti bearish flag, kemudian dia turun lagi ke area support 180, dan surprisingly di sini harganya berhasil breakdown daripada support kuatnya di 180, dan ini menjadi early signal di mana saham Gotoh ini ada peluang untuk turun lagi ke harga yang jauh lebih bawah lagi karena supportnya sudah berhasil ditembus. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, sebelum
sebelum lockup period ini berakhir di tanggal 30 November, itu sudah ada tanda-tanda di 28 November bahwa harga sahamnya itu ada potensi akan semakin turun dalam lagi secara teknikal. Jadi sebenarnya walaupun kita belum tahu apa yang akan terjadi ketika lockup period tersebut berakhir, kita sudah mendapatkan tanda-tanda atau kita sudah bisa menganalisis apa sih yang sebenarnya terjadi di market. Jadi seperti salah satu prinsip daripada Dow Theory, yaitu market price discounts everything. Jadi ini adalah salah satu contohnya atau salah satu aplikasinya di saham Gotoh yang bisa kita lihat. Sehingga kalau kita lihat next day-nya sahamnya terus turun, dan di tanggal 30 November ini ada volume yang sangat tinggi dan sahamnya pun ARB, dan ini merupakan awal daripada permulaan saham ARB berturut-turut sampai saat ini di harga 93 masih juga ARB. Dan set story-nya adalah kalau kita lihat ketika sahamnya ARB, di sini volumenya itu sangat kecil. Kenapa bisa sangat kecil? Karena tidak ada peluang untuk bisa menjual saham atau nggak ada demand yang mau mengambil sahamnya di area ARB atau di harga ARB setiap harinya. Jadi transaksi yang terjadi itu sangat minimal sehingga harganya langsung turun di harga ARB, kemudian besoknya turun lagi di harga ARB. Jadi itulah kita breakdown secara analisis teknikal, dan ini adalah tips bagaimana cara menghindari saham seperti ini. Yang pertama adalah hindari trading di saham yang baru IPO kurang dari 6 bulan. Alasannya simpel karena kita belum tahu dengan jelas tren dari saham tersebut seperti apa. Informasi dari candlestick yang terbentuk juga masih minimum. Ini untuk konteksnya swing trading ya. Saham Gotoh ini baru IPO di bulan April tahun 2022. Oleh karena itu kalau kita lihat juga di chart, saham Gotoh ini masih terbatas sekali candlesticknya. Yang kedua sudah jelas, yaitu lihat trennya. Seperti yang sudah kita pelajari di kelas trading SKS, trading saham uptrend is much better than downtrend. Yang ketiga, aware terhadap agenda dari sahamnya. Seperti contoh di Gotoh, ada lockup period yang berakhir di akhir November. Ini membuat psikologi yang baru terhadap market. Kamu bisa follow influencer-influencer saham yang rutin membagikan info positif untuk mendapatkan informasi-informasi yang mungkin kita nggak aware karena kesibukan kita. Buat yang belum follow, kamu bisa follow sosial media di Instagram @andisenjaya dan TikTok @andisenjaya7 karena setiap hari kita share edukasi dan informasi seputar saham dan kripto. Di Kita Sepaham, saya sempat bahas juga mengenai saham Gotoh ini, di mana perlu berhati-hati karena adanya periode lockup yang berakhir di tanggal 30 November 2022. Sehingga saya dan tim Kita Sepaham membuat analisis terhadap saham Gotoh dan hasilnya bisa sesuai. Buat yang ingin join komunitas Kita Sepaham juga, bisa kontak admin di deskripsi ya. Jadi kira-kira Gotoh apakah akan ARB terus nih sampai harganya mendarat di 50? Kita diskusi di komen ya. Always do your own research and trade wisely. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, boleh bantu kasih like, subscribe, dan share video ini supaya semakin banyak orang Indonesia yang melek tentang trading. Dan seperti biasa, jangan lupa di sebelah sini dan sebelah sini ada video lain seputar trading yang bisa kamu curi ilmunya. Akhir kata, thanks for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya. Be a smart trader. Salam cuan. Ciao.